Jadi saya itu sudah lama sekali tinggal di Bau-Bau. Saya lahir dan besar di Bau-Bau. Saya sudah kelilingi banyak tempat di Bau-Bau, tapi hari ini tuh saya kaget ya, karena ternyata ada lokasi yang belum pernah saya datangi dan seindah ini. Banyak sekali pemandangannya bagus, langsung menghadap ke laut dan lain sebagainya. Dan kebetulan di sini ada Kanda Faisal. Kira-kira di mana ini lokasinya? Ya, saat ini kita berada di Bukit Indah Permai. Bukit Indah Permai. Tepatnya di Kelurahan Kadolo Katapi, Kecamatan Olio. Tapi itu masih Bau-Bau ya? Iya, masih di Bau-Bau. Sana terlihat di depan kita Pulau Makassar. Pulau Makassar Dan sangat laut, terjelas. sangat jelas Buton sekali. Tengah. Buton Tengah. Terjelas Kabaena dan Kabaena, oke. kita bisa menang bebas di tempat ini. Tempat yang baik untuk kita bisa menghilangkan stres Ya. dan meluangkan waktu untuk bisa refreshing. Berarti kalau malam pas datang kapal itu langsung terlihat jelas. Ya, sangat jelas Sangat di jelas. sini. Lampu-lampunya juga terlihat, kelap-kelipnya juga terlihat Ya, jelas. angin sepoi-sepoi yang kemudian mengena wajah kita itu membuat kita kemudian melupakan segala persoalan yang kita hadapi. Jadi di Bukit Indah Permai. Ya. Katanya dulu di sini namanya itu Bukit Hosa. Iya. Ah, Dulu disebut Bukit Hosa karena orang ketika beranjak dari bawah naik ke atas itu naik bukit, naik bukit, naik gunung. ada yang katakan mereka capek. Hosa. Tapi faktanya ketika kita naik ke atas, lelah itu terbayarkan dengan pemandangan yang sangat indah. Sangat indah. Apalagi kalau sore-sore kayak begini, lihat matahari terbenam, kemudian masjid berkumandang. Ya. Suasananya, feelnya itu pemuda banget lah istilahnya kayak gitu. Betul, asik. Yang jelas jadi pemuda kalau kita ada di Bukit Indah Permai itu pasti sangat menginspirasi banyak hal-hal ide-ide cemerlang yang bisa lahir dari tempat ini. Bicara soal pemuda ini Kanda. Ya. Kan saya sebenarnya masih mengakui diri sebagai seorang pemuda. Pemuda ya. Dan saya tidak tahu Kanda ini masih mengaku diri sebagai pemuda juga atau tidak. Ya itu yang makanya harus kita samakan dulu. Kalau Kanda ini sebenarnya Kanda Faisal yang sekarang seorang pengusaha muda yang punya banyak aktivitas di bidang sosial, yang juga mendampingi pemuda-pemuda untuk melakukan kegiatan-kegiatan dakwah dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Misalnya Kanda juga mendampingi organisasi Bahagia Care, Spirit Pemuda Hijrah dan lain sebagainya. Semua itu rata-rata pemuda. Ya. Ini Kanda masih menganggap dirinya pemuda atau bagaimana? Ini menarik ini. Jadi menurut pemahaman saya bahwa pemuda itu adalah bagian individu yang berada pada tahap yang progresif dan dinamis. Dan pada fase itu kita masih lebih kreatif baik dalam bekerja, berusaha, berorganisasi dan lain sebagainya. Sehingga mereka yang masih terus bekerja, terus berusaha dan mengalami proses dinamisasi itu adalah bagian daripada pemuda. Berarti dari sisi pikiran, ya. Menurut pemikiran saya ya. ini ya, pemuda itu seperti itu. Ya. Tapi kalau dari sisi usia kan ada batasan sih sebenarnya. 15-30 tahun. Kita sepakatilah saja lah bahwa di bawah usia 40 tahun itu pemuda. Masih tanggap pemuda ya. Oke ya. Jadi pemuda ini yang istilahnya masih produktif dan di usia 40 tahun ke bawah. Walaupun 40 tahun ke atas sebenarnya mungkin dia masih merasa dirinya muda, pemikirannya, jiwanya dan lain sebagainya. Bisa saja kan? Kita begini, Madan. Di kampus itu yang membuat kita kemudian kenapa di kampus itu selalu kita kelihatan lebih muda? Karena di usia 40 tahun pun di kampus kita tidak dipanggil Pak, kita dipanggil Kanda. Jadi menarik. Oke. Bicara soal kampus itu kan dia kampus itu kampus-kampus yang pergerakan dan rata-rata pemuda bergerak dari situ. Dan sebagai seorang pemuda juga pasti kita punya tokoh-tokoh yang menjadi patron, menjadi panutan kita dalam melakukan sesuatu yang berguna untuk masyarakat, bangsa dan negara. Kalau Kanda Faisal sendiri sebagai Jenderal pemuda, tokoh-tokoh apa saja kira-kira yang Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Oke. Siapa lagi? Ada lagi? M. Nasir. Iya. Kira-kira ada mungkin sesuatu yang Kanda ambil atau petik dari tokoh-tokoh ini sehingga dijadikan patron atau
Saya sangat terinspirasi dengan seorang sosok Jenderal Sudirman. Beliau menjadi jenderal itu di usia 30 kalau tidak salah. Dan itu merupakan prestasi besar yang hari ini kita akan sulit untuk mendapatkan seorang jenderal di usia 30. Yang berikutnya adalah bagaimana keikhlasan beliau untuk berjuang untuk bagaimana mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari sisi usia mungkin beliau lebih muda, tetapi dari sisi kepemimpinan beliau mampu untuk menjadi seorang pemimpin baik yang usianya lebih tua ataupun yang lebih muda. Itu yang saya menarik, dan yang paling penting bagi saya, seorang sosok Jenderal Sudirman beserta keluarga itu mau berkorban jiwa harta untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada satu yang sangat menarik saya ingat adalah ketika agresi militer Indonesia yang kedua, saat Belanda kemudian masuk ke Maguwo dan beliau masih sakit, istrinya itu kemudian melepas semua perhiasannya, menyerahkan kepada Jenderal Sudirman sebagai modal untuk melanjutkan perjuangan secara gerilya. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa pemuda-pemuda di zaman dulu itu memberikan inspirasi yang sangat luar biasa. Betul. Perjuangan mereka sehingga kita bisa mendapatkan kemerdekaan seperti sekarang ini. Kita kan sekarang ada di Bukit Indah Permai. Bukit Indah Permai ini di sini pasti banyak juga pemuda kan. Betul. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemuda di sekitar sini ya, untuk memberikan kontribusi kepada Kota Bau-Bau misalnya, karena dia bagian dari Bau-Bau, Kota Bau-Bau dan sekitarnya, yang mungkin problematika mereka, dari problematika itu kemudian bisa kita kasihkan solusi dan berikan dampak kepada masyarakat, terutama di Bukit Indah Permai ini. Yang saya senang di Bukit Indah Permai ini pertama kekeluargaan. Masyarakat Bukit Indah Permai ini memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Mereka saling bahu-membahu. Seperti hari ini mereka melaksanakan lomba dengan ala kadarnya, tetapi 17 Agustus 2023 mereka semua kompak bekerja sama. Ya. Kemudian mereka memiliki inovasi, kreativitas untuk bagaimana mereka ingin memajukan tempat mereka ini. Dan saya memang melihat Bukit Indah Permai memiliki potensi di masa-masa yang akan datang menjadi sebuah destinasi yang akan banyak dikunjungi oleh baik masyarakat Kota Bau-Bau maupun dari luar Kota Bau-Bau. Setidaknya warga di Bukit Indah Permai menjadi bahagia, kan? Kemudian pemudanya senang, pemudanya bahagia, dan hal tersebut diharapkan bisa memberikan dampak kepada Kota Bau-Bau menjadi Kota Bau-Bau yang bahagia kayak gitu. Seperti itu. Bukit Indah Permai ini saya senang, orangnya aman. Jadi mereka saling menjaga keamanan, gotong royong, saling bekerja sama. Oke, terakhir mungkin Kanda, karena sebentar lagi kita mau sholat ya. Terakhir mungkin ada hal-hal yang ingin dilakukan dalam waktu dekat ini, atau harapan dari Kanda Faisal ya terkait Bukit Indah Permai ini, atau terkait Kota Bau-Bau, dan istilahnya agenda apa yang ingin dilakukan selanjutnya dari Kanda Faisal tersendiri sebagai pemuda yang punya pemikiran yang visioner di kemudian hari. Jadi saya tentu berharap bahwa Bukit Indah Permai ini bisa menjadi patron, bisa memberikan sebuah gambaran kepada masyarakat bahwa yang tadinya dianggap Bukit Hosa atau image yang negatif, nanti ke depan kita akan insya Allah dengan bekerja sama semua bisa menjadi sebuah destinasi yang dapat membawa sebuah perubahan, kemandirian, bisa membuka lapangan kerja, kemudian menjadi ikon Kota Bau-Bau, seperti contohnya di Malang dengan daerah Kampung Warna-Warni. Jadi memang kita pemuda harus punya visi, dan tidak selalu serta-merta kita harus bergantung kepada pemerintah. Dengan swadaya masyarakat kita saling bantu-membantu. Saya yakin pemuda di Kota Bau-Bau, khususnya di Bukit Walia Indah, Bukit Indah Permai, itu insya Allah pasti bisa melakukan sebuah perubahan yang bermanfaat di masa yang akan datang. Bukit Indah Permai lokasinya indah, masyarakatnya bahagia. Bahagia warganya, maju kotanya. Masya Allah.